Salam sehat Bapak Ibu, sobat muda. Kita lihat, mengupas pepaya saja harus sabar. Betul Mas? Ya betul. Iya betul ya. Jadi pekerjaan yang kecil saja harus bersabar. Ya harus melatih. Nanti mengarah pada hal-hal yang besar. Nah, gini aja Pak, Ya, kupas saja gini. kupasnya. Oh, Jadi oke. kalau kita sudah kupas pepaya, nanti tinggal dimakan. Nah itulah perlunya melatih kesabaran. Oke. Oke, siap. Oke, thank you. Sabar adalah hal yang paling indah. Prolog di depan tadi adalah sebagai gambaran betapa kesabaran itu sangat diperlukan. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini saya coba kutip kitab suci Dhammapada syair 184 yang berbunyi demikian. Kesabaran adalah cara melatih batin tertinggi. Para Buddha bersabda, Nibbana adalah tertinggi. Seseorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain, bukan pertapa, bukan samana. Bapak Ibu, sobat muda, bila kita mendengar kata sabar, sepertinya sudah hafal ya, hafal arti sabar. Ya, tahan menghadapi tantangan, tidak mudah marah, tidak lekas putus asa, tidak mudah patah hati, tenang, tidak tergesa-gesa, terpuru nafsu. Begitu gampang kita membaca arti kesabaran. Lalu bagaimana dalam penerapannya? Berat sekali. Karena apa? Karena kembali pada diri kita. Sudah belum pernah melatih kesabaran? Kesabaran perlu dilatih. Misalnya ketika kita mendengarkan uraian Dharma, sabar menunggu sampai selesai. Menunggu antrian obat, sabar. Menunggu antrian tiket di sebuah mungkin tiket karcis kereta, pesawat, butuh sabar ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam menggoreng ikan, menggoreng bawang, menggoreng nasi, masak air, butuh sabar. Menanti kedatangan mobil yang kita tunggu, menanti lampu merah menjadi lampu hijau, butuh sabar ya. Lalu kalau ditanya, mengapa kok kita perlu bersabar? Ya, kenapa kita perlu bersabar, Bapak Ibu Saudara? Agar bisa menimbulkan ketenangan batin. Orang yang sabar, batinnya tenang. Tenang ya, seperti air yang tanpa angin yang keras ya, tenang. Kemudian orang sabar itu juga akan menemukan kesehatan. Bersabarlah, karena kita juga ingin sehat. Yakin semua tantangan itu pasti ada akhirnya. Ingat, sape sangkara anicca. Semua yang berkondisi tidak kekal. Nah, maka itu bersabarlah. Karena apa? Penantian kita yang lama pun akan berakhir. Ya. Maka itu Bapak Ibu sobat muda, ketika kita menghadapi tantangan hidup, waktu yang menjawab. Ketika kita berat menjalaninya, bersabarlah ya. Kemudian karena kita bersabar, nggak membuat masalah-masalah baru. Kenapa? Kadang kalau kita tidak sabar, akhirnya membuat problem baru. Contoh yang paling gampang, ketika kita nggak sabar untuk mengambil air minum, menuang air, itu biar tumpah, pecah gelasnya. Karena nggak sabar ya. Yang pasti kalau kita bersabar, pasti setiap masalah ada solusi
yang bisa kita temui. Cobalah kita latih kesabaran itu. Betul, kesabaran itu bukan muncul spontan, tapi perlu dilatih setahap demi setahap. Seperti membangun rumah, dimulai dari awal satu batu pertama. Ini kita aduk semen, kita letakkan batu pertama, akhirnya jadi rumah. Gak mungkin kita bangun lantai 8 dulu, harus lebih lantai dasar, meningkat. Bagaimana Bapak Ibu, kita sebagai umat awam, upasaka upasika, melatih kesabaran, bisa pasti, semua pasti bisa kita jalani. Ya, kalau ada permasalahannya Bapak Ibu, sobat muda, kenapa kok saya belum bisa juga menyelesaikan problem ini? Mengapa saya belum bisa memecahkan problem ini? Lihat, kita harus lihat dari sisi baiknya. Ya, misalnya ya, ketika kita belajar menyelesaikan sebuah karya tulis, kenapa kok belum kelar-kelar? Wah, cari, ambil sisi positif. Oh, dengan demikian saya punya waktu untuk menulis, bisa membaca referensi orang lain, bisa mengambil hikmahnya dari menulis sebuah karya. Ya, atau mungkin ketika Anda sedang berlatih sepak bola, berlatih bulu tangkis, berlatih olahraga lain, butuh sabar agar ahli, agar punya penguasaan. Bukan baru berlatih mau bertanding, tidak. Berlatih, butuh kesabaran. Contoh yang paling gampang, saya pernah sebagai kiper. Latihan kiper tuh nangkep bola, bagaimana menjatuhkan badan, bagaimana menggulingkan, bagaimana angkat kaki untuk terbang. Itu semua butuh kesabaran, butuh latihan. Bermain bola basket, latihan dribble, kiri kanan, jump shoot, layup up, shooting, butuh sabar, pelan. Bola voli pun demikian. Belajar berhitung pun perlu kesabaran. Semuanya butuh sabar, dan kita ambil hikmahnya. Kalau kita nggak sabar, berantakan ya. Jadi ambil hikmahnya. Nah, ya nggak kalah penting ya Bapak Ibu Sobat Buddha, kita mau bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, yang membawa kemajuan batin kepada kita. Ya, butuh sabar. Kita perlu melatih. Oh, bagaimana dia ini bisa ahli membaca parita, bagaimana orang itu kok bisa punya kemampuan untuk bermeditasi, duduk, berdiri, berjalan, berbaring, semuanya butuh latihan. Jangan anggap meditasi berjalan itu mudah, tetapi kita latihan step by step, selangkah demi selangkah, akhirnya kita bisa. Yang penting adalah kesadaran. Ya, itulah. Karenanya semua kesabaran juga butuh latihan. Berpikir panjanglah sebelum kita mengambil keputusan untuk bertindak. Apa yang kita perlu pikirkan? Oh, kalau saya begini akan begini akibatnya. Kalau saya begini akan begini akibatnya. Pikirkan yang terbaik untuk Bapak Ibu Sobat Muda. Setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensinya, dan kita harus siap menerima konsekuensi apapun ya. Termasuk kalau Bapak Ibu Sobat Muda berkomunikasi di WA group, kalau Anda memutuskan ini, mengirimkan ini, Anda tahu konsekuensinya ya. Sebuah keputusan pasti ada konsekuensinya. Kita ambil yang terbaik untuk diri kita dan orang lain ya, itu. Jadi berpikirlah untuk hal-hal yang baik. Jadi kesabaran itu tidak lain bukan adalah tumbuh karena latih. Semoga
kita berani memulai untuk melatih sebuah kesabaran. Termasuk tadi di depan, untuk mengupas mangga, untuk mengupas pepaya butuh kesabaran. Semoga kita pun bisa mengambil hikmah dari latihan kesabaran. Semoga hari ini kita mulai. Saya berani melatih kesabaran demi kemajuan batin. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Sadu, sadu.